يا من صليت بكل الأنبياء يا من في القلب. Assalamualaikum jamaah Masjid Nurus Saadah yang dirahmati Allah. Berikut dokumentasi pengajian Ahad Subuh di Masjid Nurus Saadah Dliko Indah Salatiga tanggal 15 Oktober tahun 2023. Dengan narasumber Bapak Ustaz Dr. Kiai Haji Moharis, MSE, beliau mantan Wakil Wali Kota Salatiga. Bapak Ustaz Dr. Kiai Haji Moharis MSI yang pada kesempatan ini telah hadir di hadapan kita. Bapak Ibu pengurus takmir masjid Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asma'na ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dinina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات محرمها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Para penisku, para pemimpin kita dan ulama yang saya hormati, dengan pimpinan Tamir Masjid Nurus Saadah, semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD kita Salatiga, saya Latif Nahari, juga Wida. Wida nggak sholat ya, gimana ya? Di luar mendampingi saya dan kalian terlambat semalam pulang dari misi pengajian Maulid Nabi di Desa Tukang, Kecamatan Papila. Pulang saja setengah 1, belum bisa langsung tidur. Saya ikuti perkembangan di Masjid Al-Aqsa yang mungkin juga kita ikuti terus jam setengah 2 baru bisa merem. Setengah 4 kan baru kita lebih setengah 4 bahkan. Mohon maaf tidak bisa sejak di awal, baru alhamdulillah masih bisa mengikuti rakaat yang pertama di penghujung terakhir. Puji syukur kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ibu semuanya. Pagi hari ini kita mendapatkan anugerah kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat berjamaah di masjid kebanggaan kita. Masjid kita ini bukan hanya kebanggaan warga sekitar Mahadri Kolega, tapi juga menjadi kebanggaan dari masyarakat Kota Salatiga karena berbagai aktivitas yang dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian, yang juga terinspirasi oleh masjid-masjid yang cukup ternama di Indonesia, kemudian juga lalu menginspirasi juga masjid-masjid sekitar kita di Kota Salatiga. Jadi Bapak Ibu sekalian, takmir masjid kita ini insya Allah juga mendapatkan bahagian dari kebaikan semua yang lalu mengikuti langkah jejak dari Masjid Nurus Saadah ini, mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih.
Ya memang yang pertama terlimpahi oleh pahala dari hadis itu, ya kalau kita menyebut mungkin ada Masjid Kokarya, Masjid Al-Falah di Sragen, dan beberapa yang lain. Tapi kalau Salatiga, saya kira Bapak Ibu sekalian, masjid kita ini menginspirasi banyak masjid-masjid yang lain, sehingga dapat pahala dari tadi hadis tadi, madalla ala khairin, barang siapa menginspirasi kebaikan, falahu, maka baginya, ini falahum gitu ya, karena takmir itu banyak orang, mithl ajri fa'ilih, mendapat pahala sebagaimana orang-orang yang mengikutinya, sebagaimana orang-orang yang diikutinya. Jadi orang yang ikut itu berpahala, tetapi kita berpahala sama dengan pahala yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadis ini juga menandai betapa besarnya pahala para guru-guru, ya, orang-orang yang mendidik. Entah sudah puluhan orang, sudah ratusan orang, sudah ribuan orang, dan setiap orang yang diajar itu menjalankan kebaikan, maka si guru itu, si pengajar pendidik itu mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Selesai sama, falahu mithlu ajri fa'ilih. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, tentu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu selalu kita lakukan karena betapa pertemuan berjamaah seperti ini membuat kita tenang, membuat kita terus menerus bertemu dengan kebahagiaan. Orang Muslim itu bangga, bahagia, tenang hatinya ketika bisa bertemu dengan orang Muslim yang visinya sama seperti panjenengan ini. Masjid ini menjadi tempat di mana kita meraih kebahagiaan. Masjid ini menjadi tempat di mana Allah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Seperti yang kami sampaikan kepada kita, innal arwaha juludul jannah. Sesungguhnya jiwa manusia itu berpasang-pasangan, bergaris-garis. Jadi kalau orang seperti kita ini, ruh kita ini, ya akan kumpul dengan orang-orang lain seperti kita. Dan masjid inilah tempatnya. Kalau orang lain mungkin bahagia kalau masuk karaoke, mohon maaf ya. Ada sebahagian mungkin bahagia kalau menikmati gemerlapnya dunia. Itu sesuatu banget ya. Tapi orang seperti kita ini bahagia kalau kumpul di masjid seperti apa ya? Betul ya Bu ya? Kita ini kalau misalnya suatu saat kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kok yang jamaah itu tidak banyak seperti ini. Kita bertanya-tanya, ini bodoh kemana ini? Jadi piknik kita nggak diajak, gitu. Misalnya gitu. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, hal kita itu menjadi kurang berbahagia. Gitu. Kalau ada sesuatu yang ganjil di masjid ini, itu kita terasa terusik. Tiba-tiba pas giliran sholat subuh kok aslinya nggak dingin misalnya. Ini dingin tapi alhamdulillah. Mic-nya misalnya nggak bagus gitu. Itu kita terganggu banget. Sebagaimana orang lain itu yang mungkin kebahagiaan di tempat yang lain, ini kok penyanyinya nggak cantik ya misalnya, itu nggak bahagia mereka. Penyanyinya kok tua ya, lagu ya misalnya gitu. Begitulah Allah membuat kita ini jiwanya bertemu dengan orang yang memiliki cita-cita yang sama, punya pandangan yang sama. Maka masjid adalah tempat di mana Allah akan memberikan kesehatan kepada kita, memberikan umur panjang kepada kita, memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semuanya. Ada sebuah survei Asia itu Bapak sekalian, ternyata salah satu diksi kata
yang paling disukai dan yang paling disebut banyak oleh orang Muslim itu diantaranya konsep berkah. Ya, berkah. Jadi dalam sambutan mungkin ya, seorang ketua takmir, seorang balik, entah yang paling banyak dikutip diantaranya itu kata-kata barokah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita berharap kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa hadir di masjid ini. Semoga keberkahan itu selalu Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke sekalian, kita banyak banyak salawat untuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau telah bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aqtaluhum alayya salatan. Sesungguhnya umatku yang nanti di akhirat duduk mulia bersamaku, aqtaluhum alayya salatan, orang-orang yang banyak membaca salawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian berbahagia rahimahullah, sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, yang beragama Islam, salah satu doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang Allah pernah anugerahkan kepada bangsa atau umat atau generasi atau sekelompok yang kemudian kita menemukannya dalam surat Saba ayat 15 itu. Barakatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Setiap kali kita menghadiri kegiatan kebangsaan, upacara, apapun namanya upacara itu, hari besar agama maupun hari besar nasional, maka biasanya salah satu doa yang dipanjatkan oleh petugas dan oleh kita sendiri juga adalah keinginan agar Allah menganugerahkan sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Bapak sekalian, dalam banyak kitab tafsir, di antaranya tafsirnya Buya Hamka, salah seorang ulama besar kelahiran Indonesia, Sumatera Barat, Buya Hamka menulis kitab tafsir namanya Al-Azhar. Diselesaikan pada saat beliau menjadi tahanan politik Orde Lama zaman Bung Karno dulu. Itu diselesaikan sebagian di penjara. Orang dulu hebatnya seperti itu, dan banyak sekali kalau kita lihat ulama-ulama itu menghasilkan karya besar ketika justru dalam kondisi yang kesulitan seperti itu. Beliau mengatakan bahwa negeri yang didambakan oleh kita, oleh kaum muslimin itu seperti yang Allah sebutkan dalam surat Saba itu. Negeri Saba, negeri yang punya ciri baldatun thayyibatun. Kata beliau, baldat thayyibah itu negeri yang semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Jawa mengatakan subur kan nadur gitu ya. Subur yang ditandur itu semuanya menghasilkan sesuatu yang maksimal sesuai yang diinginkan oleh petani. Kemudian juga yang berdagang juga mendapatkan kemudahan, yang pegawai juga dapat kemudahan. Barakah thayyibat, negara yang baik, kampung yang baik. Wa rabbul ghafur, sekaligus juga negeri Saba itu dulu penduduknya beriman sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita mengaitkan ayat 15 surat Saba di ujung ayat tadi, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, maka memang masih sulit kita menemukan di manakah penggalan bumi itu yang cirinya seperti itu. Secara duniawi mereka itu berbahagia, tapi secara ukhrawi mereka itu baik, punya harapan bahagia di surga, di akhirat. Susah, mungkin kita agak sulit menemukan ciri dua-duanya menjadi satu dalam sebuah negara, dalam sebuah bangsa, dalam sebuah mungkin juga kampung gitu. Kalau kita melihat misalnya
baldah thayyibah itu negeri yang makmur, yang sejahtera. Mungkin imajinasi kita ada di negara-negara Eropa, negara-negara mungkin yang pas negara-negara Skandinavia, ada Denmark, ada Swedia, ya negara-negara daratan yang di utara itu, barat itu. Mereka kalau ukurannya kemakmuran, mereka makmur, kemiskinannya rendah, angka hidupnya tinggi, pendidikannya juga bagus, dan lain sebagainya. Mungkin di sini ada Jepang, ada Korea, mungkin Singapura gitu ya, tiga negara yang relatif makmur di Asia ini. Tapi kan tidak punya ciri yang kedua itu. Tapi untuk disebut para Ghafur sulit karena mereka tidak beriman ya. Nah sementara di negara Muslim ya, seperti tempat kita ini, insya Allah masjid itu banyak, punya harapan para Ghafur. Tapi ciri pertamanya belum punya itu. 229 juta umat Islam di Indonesia ini, ya, sensus 2021, jumlah Muslim Indonesia ini luar biasa, 229 juta 116.000 sekian. Jumlah yang luar biasa sangat besar, sangat banyak. Jumlah masjid di negeri kita juga paling banyak di antara seluruh negeri di seluruh dunia ini. Tidak ada Bapak sekalian mencari masjid, mencari musola semudah di negara kita ini. Bapak Ibu kita pernah tindak ke negeri Arab, pernah tindak ke negeri jiran tetangga kita di Asia Tenggara. Susah menemukan tempat di mana satu gang itu soalnya beberapa buah gitu ya. Adzan aja sana adzan kalau kita sedang ceramah, kemudian kok acaranya agak nabrak waktu sholat itu, ini mana adzan yang terdekat untuk kita dengarkan sehingga kita skors dari ceramah tadi. Sangat banyaknya. Kalau kita mencari musola masjid di bandara juga paling mudah di tempat kita ini. Ya. Jadi ada harapan, ada harapan ciri yang kedua itu. Tapi belum yang pertama tadi. Baldatun thayyibah, baldah thayyibahnya itu belum. Tapi para Ghafur itu insya Allah setidak-tidaknya orang yang suka jamaah seperti kita. Amin ya rabbal alamin. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan jadi baik itu besar di negara kita ini. Tinggal mau apa tidak itu saja. Kesempatan menjadi ahli ibadah itu mudah di negara kita ini. Kesempatan menjadi orang yang menuntut ilmu itu mudah di negara kita ini. Hampir tidak ada hambatan, hampir tidak ada problem itu. Tapi saya membayangkan orang Palestina aktif jamaah kayak kita ini susah luar biasa gitu. Susah luar biasa, nyawanya terancam, ya, selalu setiap saat gitu. Ya. Jadi kalau di negara kita ini, di kampung kita, di perumahan kita, ada orang gitu ya. Ya, tempat saya itu gitu, satu RT itu di Sendang itu, satu dusun itu masjid ada 7 atau 8 gitu. Masjid Al-Irsyad, nanti Sabil Khairat itu ada 4 gitu. Kampus 1 ada 1, kampus 2 ada 3, kemudian dan lain sebagainya, kecil-kecil ada musola juga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang ahli ibadah, maka kita ingin menjadikan dua hal itu jadi satu. Kampung kita ini dari satu sisi baldatun thayyibatun, tapi juga para Ghafur, maju tapi dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, beberapa bulan terakhir saya itu berpikir, lalu gimana caranya menuju ke situ gitu. Bapak Ibu tahu tugas saya sehari-hari sebagai seorang yang bergelut dalam dunia politik gitu ya, urusan pilihan presiden, pilihan dewan, selalu memberi apa yang mendapatkan tugas kesana kemari gitu. Saya itu memformulasikan dua ciri ini harus jadi satu. Tidak mungkin kita bisa mewariskan kebaikan secara terus-menerus kalau kita tidak berusaha mengawinkan dua ciri ini. Nggak mungkin kalau rakyatnya lapar itu ibadahnya bisa khusyuk gitu. Susah gitu. Nggak mungkin kalau basic need-nya, kebutuhan dasar nggak terpenuhi, orang itu bisa ibadah seperti padanya ini. Jadi mungkin orang di kampung
jauh mana? Nanti begini Pak Kiai, yo mana saja dari kita itu masjidnya makmur, wong markanya juga makmur, ya kira-kira gitu. Itu kadang juga alasan juga gitu ya. Bagus kalian, saya itu banyak baca referensi, banyak mengkaji ayat-ayat hadis-hadis. Lalu bagaimana agar negara kita ini bisa mengawinkan dua ciri itu? Secara duniawi itu Pak akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dulu orang-orang disindir kan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 200 itu 99 bawah itu. Orang berangkat haji ke Baitullah ketemu lalu Allah mendidik mereka di surat Al-Baqarah 200 itu agar kita setiap saat doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan bantah hulibah Rabbul Ghafur itu? Yang pertama adalah mari kita berikhtiar untuk membangun, meningkat yang menjadi penyebab sehingga Allah itu akan memakmurkan negeri tersebut. Ayatnya kita semuanya apa? Insya Allah. Walau anna adalah qura amanu wa taqwa, negeri amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa, la fatahna. Ada seorang oleh direktur kita, pimpinan kita itu selama kita ayat itu. Masalahnya besok gajinya mudah saja. Itu sudah menghadirkan ketenangan bagi seorang staf itu. La fatahna itu yang menjamin Allah keberkahan dari langit dan dari bumi. Bapak Ibu sekalian, ini yang menjamin Allah Subhanahu wa taala. Tapi prasyaratnya amanu wa taqwa tadi. Jadi keberkahan itu merupakan dampak ikutan dari amanu wa taqwa. Yang dikejar, yang disiapkan itu amanu wa taqwa. Kering seperti itu, air juga susah. Tapi hampir tidak ada yang tidak kita temui di tempat itu. Yang pengen apa aja ada itu. Itulah doa yang diijabahi oleh Allah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi orang sekalian, untuk menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur itu ikhtiar kita yang pertama adalah amanu wa taqwa. Menghadirkan keimanan dan ketakwaan bagi masyarakat kita untuk kita semuanya ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about